Kita lanjutkan. Hubungan istimewa juga disebabkan adanya hubungan penguasaan. WP menguasai WP lainnya, atau dua atau lebih WP perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama, baik langsung maupun tidak langsung. Atau hubungan istimewa antara WP juga dapat terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi, walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan. Contohnya, Tuan A merupakan direktur utama PT B dan C, maka antara B dan C ada hubungan istimewa karena di bawah penguasaan manajemen yang sama. Kemudian contoh berikutnya, PT X perusahaan yang memproduksi minuman dengan resep atau formula dari PT Y. Jadi PT X bisa jualan, bisa produksi minuman karena ada resep atau formula dari PT Y. Maka antara X dan Y ada hubungan istimewa karena ada penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi. Mengapa konsep hubungan istimewa harus dipahami? Karena yang tadi saya jelaskan di awal, apabila ada hubungan istimewa, maka transaksi-transaksi yang nilainya tidak wajar itu dapat dikoreksi oleh Direktorat Jenderal Pajak. Contoh yang tadi ya, saya jual barang ke perusahaan milik atau grup sendiri 10 juta, tetapi kalau ke pihak lain 15 juta, maka di situ ada koreksi, 10 juta dikoreksi menjadi 15 juta. Jadi DJP sekali lagi berhak melakukan koreksi terhadap transaksi yang tidak wajar yang terjadi karena adanya hubungan istimewa. Tidak wajar itu harganya. Kemudian ini penilaian aktiva, permasalahan muncul, pengakuan harga perolehan, kemudian harga pasar wajar transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa, kemudian pengakuan penghasilan dari pengalihan aktiva. Pengakuan harga perolehan untuk persediaan barang, metode yang diperkenankan oleh fiskal, oleh Undang-Undang PPh itu ada dua, FIFO dan average. Untuk aktiva tetap, harga beli ditambah biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aktiva tersebut, maka harus masuk ke dalam harga perolehan aktiva tadi. Jadi kalau saya beli mesin, misalnya harga 1 miliar, di situ nanti ada biaya masuk, ada biaya angkut, ada biaya pemasangan, maka nilai mesin tadi adalah harga beli barang ditambah biaya masuk, ditambah biaya angkut, dan biaya pemasangan. Kemudian untuk tanah, harga beli tanah ditambah biaya pengurusan hak atas tanah yang pertama kali itu dikapitalisasi, artinya biaya tadi dimasukkan ke dalam nilai perolehan tanah. Biaya praoperasi, sebelum beroperasi suatu perusahaan pasti mengeluarkan biaya, artinya belum memperoleh penghasilan tapi perusahaan sudah mengeluarkan biaya. Perlakuannya, apabila pengeluaran dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, itu dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi. Contohnya, biaya studi kelayakan, biaya produksi uji coba produk untuk mendapatkan izin, maka pembebanan biaya tadi dilakukan dengan cara amortisasi. Tapi kalau biaya operasional, misalnya gaji pegawai, rekening listrik, telepon, air, dan lain-lain, itu boleh langsung dibebankan sebagai biaya. Kalau pengalihan aktiva, jual beli, harga buat pembeli adalah harga perolehan harta. Harga perolehan harta itu adalah harga yang seharusnya dibayar. Bagi penjual, harga penjualan harta itu adalah harga yang seharusnya diterima. Seharusnya diterima, ya, artinya nilai wajarnya berapa. Gitu. Sedangkan bila tidak dipengaruhi hubungan istimewa, maka harga jual beli adalah yang di atas tadi dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Kalau tidak ada hubungan istimewa, maka bagi pembeli harga perolehan harta adalah harga yang sesungguhnya dibayar. Bagi penjual, harga penjualan harta adalah harga yang sesungguhnya diterima.